Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru Syifa Naura Channel seputar dunianya para penjahit. Gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bunda Naura. Jumpa lagi dengan saya kali ini dalam pembahasan yang pastinya selalu berbeda. Malam ini saya ingin membahas tentang scale up. Kenapa membahas tentang scale up? Karena video-video yang dulu kita sudah membahas tentang penjahit yang sepi. Kita sudah mawas diri kenapa jahitan kita sepi. Sekarang saatnya saya mengupas tentang scale up. Scale up artinya peningkatan prestasi. Apakah penjahit juga perlu peningkatan prestasi? Menurut Anda bagaimana? Apakah kita perlu peningkatan prestasi? Untuk penjahit yang sifatnya untuk bersenang-senang, untuk mengisi waktu luang, peningkatan prestasi tidak perlu, tidak terlalu diperlukan karena sifatnya hanya untuk bersenang-senang. Berbeda kalau menjahit adalah suatu pekerjaan yang ingin kita tingkatkan, bukan cuma itu saja. Kita tidak puas dengan pencapaian yang saat ini. Contohnya seperti ini. Dulu saya adalah seorang tukang permak. Mesin jahit saya cuma satu, mesin hitam. Kalau mau ngobras, saya harus ngobras ke tempat lain yang lumayan agak jauh dan saya harus menunggu. Itu pun belum tentu bisa ditunggu. Kadang besoknya baru bisa diambil. Kemudian peningkatan yang saya dapatkan adalah saya kumpulkan uang permak itu, kemudian saya bisa membeli mesin obras. Itu adalah sebuah peningkatan. Itu yang disebut scale up. Setelah saya bisa membeli mesin obras, kemudian dari yang cuman tukang permak, kemudian saya berani menerima jahitan, membuat baju yang sifatnya sederhana. Setelah saya melalui tahapan membuat baju yang sifatnya sederhana, saya meningkat lagi, terjadi lompatan lagi, terjadi kenaikan tangga lagi. Dari yang menjahit baju-baju biasa, saya berani menerima jahitan baju-baju yang ada brokatnya, yang ada tilenya, baju-baju seragam dan lain-lain. Kemudian saya bisa menerima semua orderan model baju dalam bentuk model apapun. Nah, itu termasuk peningkatan. Itu yang disebut scale up. Setelah saya bisa menerima baju, menerima jahitan baju, kemudian saya mulai merambah menerima jahitan komplit dengan bahan. Waktu itu saya cari sendiri bahannya, saya jahit sendiri. Kemudian terkenallah saya sebagai penjahit yang bisa menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu busana atau beberapa busana. Kemudian peningkatan apa lagi yang saya lakukan? Peningkatan yang saya lakukan adalah saya mulai jualan kain karena dari pengalaman mencari kain untuk saya jahit itu, saya punya ilmu pengetahuan banyak tentang kain. Nah, peningkatan seperti itu disebut scale up. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah melakukan scale up? Atau Anda masih stuck di situ-situ saja? Anda sendiri yang bisa menjawab. Terus kemudian, mengapa kita harus melakukan scale up? Kenapa sih kita harus melakukan scale up? Karena eranya sekarang itu sudah berbeda dengan era dulu. Dulu itu penjahit duduk di rumah, ada orang datang bawa kain minta dibikinkan baju. Itu era dulu. Kalau kita tidak lakukan scale up, kalau kita tidak lakukan peningkatan, maka yang terjadi adalah penyempitan pasar, penyempitan pelanggan. Jadi pelanggan kita makin sedikit. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Kita kalah dengan penjahit-penjahit lain yang sudah update, yang sudah mengikuti eranya sekarang ini. Era sekarang ini adalah era digital, di mana semua orang pegang HP, di mana di dalam HP itu berseliweran model-model baju yang cantik-cantik, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman untuk bisa membuat baju seperti yang ada di media. Kita harus banyak belajar, kita harus lakukan upgrade diri,
Upgrade diri itu membuat diri kita makin pinter. Dari awalnya cuman bisa membuat baju yang sederhana, kemudian kita membuat baju yang lebih rumit, itu artinya upgrade diri. Ada perkembangan dalam diri kita. Jadi kita tidak stuck di zona nyaman, tidak stuck di zona itu saja yang baju yang bisa kita bikin. Terus kemudian kalau kita tidak lakukan scale up, maka kita akan kalah bersaing. Orang lain yang melakukan perubahan akan makin bersinar, jahitannya akan ramai, sementara kita yang stuck di situ-situ saja, makin hari pelanggan kita makin sedikit karena berpindah ke orang yang lebih menguasai pasar. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti pohon bonsai, tidak berkembang, stuck di situ-situ saja. Terus ciri-ciri kita harus scale up itu apa sih? Ciri-ciri kita harus scale up itu nomor 1, kita mulai menolak order. Karena banyak orang yang suka dengan pekerjaan kita, kemudian banyak orang yang datang ke tempat kita untuk memberikan pekerjaan atau minta dibikinkan baju. Itu salah satu ciri bahwa kita harus scale up, kita harus ada perubahan, kita harus melakukan lompatan peningkatan prestasi. Yang kedua, kita mulai membutuhkan tenaga, mulai butuh karyawan. Karena banyaknya pekerjaan, karena banyaknya pelanggan yang datang, kalau tidak kita terima kita sayang karena pelanggan sudah terlanjur suka. Kalau kita terima sendiri, kita kerjakan sendiri, kita tidak akan mampu menyelesaikan. Itu juga salah satu ciri apa yang disebut dengan scale up. Kita butuh scale up. Terus yang ketiga, orderan yang konsisten. Jadi sudah datang ke kita, puas, kemudian datang lagi, kemudian membawa temannya atau saudaranya, itu artinya itu adalah warning, peringatan bahwa kita harus naik level, kita harus melakukan perubahan untuk membuat para pelanggan itu suka kepada kita dan mereka memberitahukan kepada kawan-kawannya tentang pekerjaan kita. Apakah itu akan kita tolak? Tidak cukup. Sering sekali saya melihat pada saat menjelang Lebaran order sudah full, tidak terima order lagi. Itu karena tidak siap untuk scale up. Coba kalau jauh sebelum Lebaran kita sudah persiapkan, kita cari tenaga, kita planning, kita rencanakan nanti Lebaran nanti saya akan begini. Itu akan membuat kita bisa menerima pekerjaan lebih banyak dengan mendatangkan tenaga ahli atau orang yang bisa membantu kita. Tapi orang yang bisa membantu kita itu kadang justru membuat kita kerja double, Bunda, karena kerjanya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Yaitu tadi, makanya jauh-jauh hari harus sudah dipersiapkan. Jangan mencari orang atau mencari tenaga tambahan pada saat kita dikejar target. Orang itu jelas belum tahu trik kerja kita, cara kerja kita. Jadi kita persiapkan sebelum adanya pekerjaan yang sifatnya booming. Misalnya mau Lebaran, ya 3 bulan sebelumnya kita sudah menyiapkan diri untuk mendapatkan tenaga tambahan, untuk untuk menyiapkan diri kita agar kita siap. Jadi pekerjaan yang sudah datang segera diselesaikan agar saat menjelang Lebaran kita sudah siap menerima order yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya, apakah seorang penjahit perlu scale up? Kalau saya sangat perlu. Dari tahapan-tahapan yang sudah saya jalani itu, maka untuk sekarang ini setelah mulai dari tukang perma, kemudian berani terima jahitan yang sederhana, kemudian menerima jahitan yang lebih sulit, terus menerima jahitan beserta bahan, kemudian saya mulai menerima orderan kain, ikut-ikut jualan kain. Nah, setelah itu peningkatan apa yang harus saya lakukan? Cita-cita saya adalah saya ingin produksi baju jadi. Nah, yang disebut peningkatan itu bukan beralih dari penjahit menjadi produsen baju jadi,
atau dari penjahit terus berubah ke penjual, jahitannya ditinggal. Tidak, yang namanya peningkatan itu yang lama tetap dijalani, kita tambah lagi pekerjaan yang baru. Jadi bukan pindah pekerjaan atau bukan ganti pekerjaan, tapi meningkatkan prestasi dari A ke C ke D ke E, terjadi kenaikan tangga dari yang biasa-biasa saja menjadi yang lebih baik. Itu yang disebut scale up. Jadi Anda seorang penjahit, apakah pertanyaan untuk Anda? Apakah Anda perlu scale up? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Kalau untuk saya pribadi sebagai penjahit, saya perlu scale up. Demikian ulasan saya malam ini, mudah-mudahan bisa memberi sedikit wawasan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Apakah kita mau stuck di situ-situ saja, kemudian tergerus oleh perkembangan zaman, kemudian terjadi penyempitan pasar, dan akhirnya kita akan menjadi seperti sebuah pohon bonsai, atau kita lakukan lompatan prestasi agar prestasi kita menjadi berkembang lebih baik lagi dari yang sekarang, lebih luas lagi jangkauannya. Itu semua tergantung kepada bagaimana kita mengupgrade diri kita. Demikian malam ini saya Bunda Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.